Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feby Herlina dari kelas 11 Sains 1. Di video kali ini saya akan menayangkan video pembelajaran mata pelajaran fisika untuk kelas 11 SMA Sederajat yang materinya berjudul Momentum dan Impuls. Sebelum memasuki contoh soal, kita harus paham terlebih dahulu apa itu momentum dan impuls. Momentum adalah besaran vektor yang dapat dinyatakan sebagai hasil kali massa dengan kecepatan. Momentum biasa dilambangkan dengan huruf P. Rumusnya adalah P sama dengan M dikali V. Dimana seperti yang tadi saya bilang bahwa P adalah momentum benda dengan satuan kilogram meter per second. M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram, V sama dengan kecepatan benda dengan satuan meter per second. Dan perlu diingat, jika kecepatan bendanya mengarah ke kanan, itu dilambangkan dengan simbol plus. Sedangkan kalau bendanya bergerak ke kiri, disimbolkan dengan tanda minus. Lalu ada impuls. Impuls adalah perubahan momentum suatu benda ketika benda tersebut dikenai gaya selama salang waktu tertentu. Simpelnya, hasil kali antara gaya dengan salang waktu sehingga menyebabkan terjadinya perubahan momentum. Makanya, rumus impuls ini berhubungan dengan momentum. Rumus impuls adalah I sama dengan F dikali delta T, atau I sama dengan delta P. Kenapa bisa I sama dengan delta P? Karena delta P sama dengan P1 dikurang P2, atau bisa sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Karena masanya sama, delta P dapat dinyatakan menjadi M dalam kurung V2 dikurang V1. Keterangannya, I adalah impuls benda dengan satuan Newton second, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan delta T adalah salang waktu dalam satuan second. Lalu ada hukum kekekalan momentum. Hukum umum fisika yang menyatakan bahwa besaran yang disebut momentum yang mencirikan gerak tidak pernah berubah dalam kumpulan objek yang terisolasi. Artinya, momentum total suatu sistem tetap konstan. Simpelnya, jumlah momentum kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Rumusnya adalah sigma P sama dengan sigma P aksen, di mana sigma P ini adalah PA ditambah PB, dan sigma P aksen adalah PA aksen ditambah PB aksen. Jadi, hukum kekekalan momentum dapat ditulis menjadi MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen plus MB dikali VB aksen. Lalu ada macam-macam tumbukan. Yang pertama ada tumbukan lunting sempurna dengan koefisien restitusinya 1. Berlaku hukum kekekalan momentum, berlaku hukum kekekalan energi kinetik, serta energi kinetik total sebelum dan sesudah tumbukannya sama. Berarti tidak ada energi yang hilang menjadi panas ataupun suara. Lalu yang kedua ada tumbukan lenting sebagian dengan koefisien restitusinya 0-1. Berlaku hukum kekekalan momentum saja. Sebagian energi kinetik hilang menjadi panas, suara, atau deformasi benda. Benda masih memantul tetapi tidak setinggi semula. Contohnya ketika bola basket dijatuhkan ke lantai memantul tapi tidak setinggi pantulan awalnya. Lalu yang ketiga, ada tumbukan tidak lenting sama sekali dengan koefisien restitusinya 0. Hanya berlaku hukum kekekalan momentum, energi kinetik yang banyak hilang menjadi panas, suara, ataupun perubahan bentuk. Benda saling menempel setelah tumbukan, contohnya peluru menancap pada balok kayu. Lalu ada rumus koefisien restitusi. Rumus ini digunakan untuk mencari jenis tumbukan serta kecepatan benda setelah pantulan keberapa. Mari kita ke contoh soal. Dua buah bola A dan B bermassa masing-masing 3 kg dan 2 kg. Bergerak saling mendekati dengan kecepatan VA 5 meter per second dan VB 2,5 meter per second. Keduanya bertumbukan lenting sempurna. Kecepatan bola A setelah tumbukan adalah. Jadi kita gambar terlebih dahulu ilustrasi bola bertabrakannya dengan bola A massanya 3 kg, bola B massanya 2 kg, kecepatan bola A 5 meter per second, kecepatan bola B 2,5 meter per second. Yang ditanya kecepatan bola A. Yang diketahuinya koefisien restitusinya adalah 1. Di sini kita menggunakan hukum kekekalan momentum yang rumusnya adalah MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen plus MB dikali VB aksen. Masukkan yang tadi sudah diketahui, MA-nya 3, VA-nya 5, MB-nya 2, VB-nya 2,5. Sama dengan tadi MA-nya juga 3, VA aksen yang tidak diketahui, plus 2 dikali VB aksen. Lalu 3 dikali 5, 15,
plus 2 dikali min 2,5. Kenapa ada min ya? Karena bola B itu bergeraknya ke kiri ya. Ingat tadi di rumus yang awal. Lalu mencari persamaan kedua dengan rumus koefisien restitusi. Rumusnya adalah VA aksen dikurang VB aksen per VA dikurang VB. Depan itu ada min ya. Jadi sama dengan VA aksen dikurang VB aksen per min 5 dikurang min 2,5. Jadi hasilnya min 7,5 sama dengan VA aksen dikurang VB aksen untuk persamaan yang kedua. Lalu kita eliminasikan persamaan ke-1 dan kedua. 3 VA aksen plus 2 VB aksen sama dengan 10 tadi persamaan 1, dan VA aksen dikurang VB aksen sama dengan min 7,5. Lalu yang persamaan pertama dikalikan 1 dan persamaan kedua dikalikan 2 agar nanti VB-nya dapat dihilangkan. Jadi 3 VA aksen plus 2 VB aksen sama dengan 10, 2 VA aksen min 2 VB aksen sama dengan min 15. Lalu ditambah 3 VA aksen ditambah 2 VA aksen hasilnya 5 VA aksen sama dengan min 5. VA aksen sama dengan min 1 meter per second. Berlawanan arah dari arah sebelumnya. Lalu cara mengerjakannya juga ada cara cepatnya. Rumusnya VA aksen sama dengan sigma P per sigma M dalam kurung koefisien restitusi plus 1 dikurang koefisien restitusi VA. Kalau yang ditanya VB aksennya sama tinggal diganti aja menjadi VB. Jadi tinggal masukkan ke rumusnya, sigma P itu adalah 10 dari hasil momentum sebelum temukan. Sigma M itu 3 tambah 2 menjadi 5. Lalu koefisien restitusinya 1 plus 1 min 1 dikali VA-nya 5 meter per second. 10 dibagi 5 hasilnya 2, 1 tambah 1 hasilnya 2 menjadi 4 dikurang 1 kali 5 hasilnya 5. Jadi FA aksennya adalah min 1 meter per second. Terbukti bahwa sama hasilnya dengan cara yang tadi. Dan ada contoh soal yang kedua, yaitu terdapat sebuah mobil dengan massa 100 kg yang mogok di tepi jalan, kemudian didorong dengan gaya F seperti yang ditunjukkan oleh grafik. Berapakah kecepatan mobil setelah bergerak selama 16 second? Nah, jadi gambar grafiknya yang di sebelah kiri ini yang di atas, ini tuh memiliki dua grafik gaya. Yang pertama gayanya tuh berubah, dan yang kedua gayanya bernilai tetap. Yang merah berubah, yang biru itu tetap. Di sini kita menggunakan rumus hubungan momentum dan impuls, di mana I sama dengan delta P atau I sama dengan M dalam kurung V2 dikurang V1. Karena ini gayanya ada dua, kita harus mencari jumlah gaya yang terlebih dahulu. Impuls AB ditambah impuls BC sama dengan M dalam kurung V2 dikurang V1. Jadi FAB dikali delta TAB dikali FBC dikali delta TBC sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Nah, di sini kita akan mencari FAB terlebih dahulu. Karena kecepatan dari titik A ke titik B itu berubah, makanya menggunakan rumus kecepatan rata-rata. Rumusnya 0 ditambah 50 dibagi 2 hasilnya 25 Newton. Lalu ditambah FBC-nya 50 karena sudah naik. Lalu delta TBC-nya 12, 16 dikurang 4. Masanya tadi 100 kilo, V2-nya tidak diketahui, V1-nya 0 karena dari keadaan diam. 25 dikali 4 ditambah 50 dikali 12 hasilnya 700 sama dengan 100 dikali V2 karena V2 dikurang 0 hasilnya V2. Jadi V2-nya sama dengan 7 meter per second. Maaf jika penulisannya terlihat seperti 4 namun itu 7 meter per second. Lalu ini juga ada cara cepatnya yaitu cara grafik. Jadi impulsnya ini luasan di bawah grafik. Jadi di bawah grafik yaitu diarsir terlebih dahulu seperti yang warna hijau itu. Itu rumusnya I sama dengan M V2 dikurang V1. Jadi A tepi itu dari B ke C 16 dikurang 4 hasilnya 12 ditambah B bawah totalnya 16 waktu yang ditempuh dibagi 2 dikali 50 gayanya sama dengan masanya 100 V2 nya itu tidak diketahui V1 nya itu dalam keadaan 0 jadi hasilnya tetap V2. 12 tambah 16 dibagi 2 hasilnya 14 dikali 50 sama dengan 100 dikali V2. Jadi V2 sama dengan 14 kali 50 itu 700 dibagi 100 hasilnya 7 meter per second. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada penulisan, perkataan atau penghafalan yang kurang tepat, karena saya juga masih belajar. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.